sabar itu dibutuhkan untuk menanggung segala sesuatu, untuk menghadapi masalah, menghadapi penganiayaan, menghadapi beban berat, mengalami penderitaan. Sabar itu dibutuhkan. Apa sih definisi sabar? Sabar itu adalah menunggu dengan aktif dan penuh harapan sesuatu yang baik akan terjadi sesuai dengan waktunya Tuhan. Itu bukan karangan saya, itu kumpulan dari firman-firman. Orang yang dipimpin Roh Kudus, dia akan dibuat oleh Roh Kudus berkelimpahan dengan pengharapan. Maka dia akan menunggu dengan penuh harapan. Sesuatu yang baik Tuhan akan berikan padanya pada waktu Tuhan. Nah, orang sabar itu juga adalah apa? Ciri dari buah roh. Galatia 5 ayat 22-23. Salah satu ciri daripada buah roh adalah sabar. Jadi orang-orang yang dipimpin oleh roh, sekali lagi, orang-orang yang dipimpin oleh roh, pasti dia akan berbuah dengan buah roh, dengan cirinya adalah sabar. Sampai kapan, Pak, batas kesabaran saya? Sampai kapan saya harus sabar menanggung penderitaan ini, menanggung penghinaan ini, menanggung aniaya ini, menanggung fitnah ini? Sampai kapan, Pak? Kalau saudara dipimpin oleh roh, maka roh yang akan menentukan sampai kapan. Contohnya gimana, Pak? Contohnya di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13 supaya nggak salah. Saya lihat dulu kayak apa itu firmannya. 1 Korintus 10 ayat 13. Saya bacakan 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi sampai kapan, Pak, saya sabar? Kalau engkau dipimpin oleh roh, biar roh yang menentukan sampai kapan. Itu sampai apa? Sampai Allah datang memberikan jalan keluar sehingga kamu mampu menanggungnya. Nah, saat Allah datang memberikan jalan keluar sehingga saya mampu menanggungnya. Nah, jalan keluar itu kan solusi dari percobaan saya. Maka yang keluar dari saya bukannya gerutu, bukannya marah, bukannya kecewa, bukannya bersungut-sungut. Karena yang datang itulah solusinya. Jalan keluar, Tuhan katakan sini, jalan keluar yang Tuhan berikan. Maka saat ada jalan keluar, apa yang keluar dari mulut saya? Haleluya, puji Tuhan. Itu batas kesabaran dipimpin oleh Roh Kudus. Sampai kapan, Pak? Sampai Tuhan datang memberikan jalan keluar kepadamu. Engkau mampu menanggungnya. Jadi pada saat engkau diberikan jalan keluar oleh Tuhan, yang keluar dari mulutmu apa? Caci maki, bersungut-sungut? Tidak. Engkau akan berkata, haleluya Tuhan, begini toh jalan keluarnya. Luar biasa engkau Tuhan, maka terjadilah puji-pujian. Tapi sebaliknya, kalau saudara tidak dipimpin oleh roh, tapi dipimpin oleh pikiranmu, keinginanmu, perasaanmu yang membatasi sampai kapan sabarnya, itu yang babak belur. Karena kan keinginan, perasaan, dan pikiran kita itu kan lemah. Yesus katakan lemah. Masa yang lemah yang menentukan kapan batas sabarnya? Ya itu biasanya menjadilah hal-hal yang tidak diinginkan yang terjadi. Yang berikutnya, karena kita sudah dipilih, dikuduskan dan dikasihi, maka Tuhan Yesus juga mengatakan, kenakanlah kasih. Karena kasih itu sebagai pengikat, mempersatukan, menyempurnakan. Saya tidak akan membahas lagi mengenai kasih ini karena sudah kita bahas minggu lalu. Yang penting adalah yang ini, yang terakhir ini. Yaitu apa? Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Perhatikan baik-baik. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Apa itu perkataan Kristus? Firman. Itulah dengan sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar, menegur. Nah, ini sangat penting untuk ayat berikutnya yang akan kita bahas. Yaitu apa? Yang terakhir. Ini hanya makan waktu mungkin 15 menit. Jadi saya mohon saudara-saudara bersabar. Tidak lebih dari 15 menit. Yaitu ciri yang ketiga. Ciri yang ketiga. Yaitu apa? Pergi dan menghasilkan buah. Kita tidak akan berbicara soal perginya, karena itu kita akan bahas minggu depan. Tapi yang kita akan bicarakan hasilkan buah. Bisa saya menghasilkan buah?
Yesus berkata di dalam Yohanes 15 ayat 16 yang semua kita sudah tahu, dia katakan begini, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku yang telah menetapkan kamu. Jadi Yesus yang memilih saya, Yesus juga yang menetapkan saya. Untuk apa ditetapkan? Supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Perginya kita akan bahas minggu depan. Yang kita bahas malam ini, dalam waktu kira-kira 10-15 menit adalah menghasilkan buah dan tetap. Semua orang-orang yang dipanggil dipilih Tuhan harus menghasilkan buah, dan menghasilkan buahnya bukan sekali-sekali sesuai musim, tetapi tetap terus-menerus menghasilkan buah. Pertanyaannya, bagaimana saya bisa menghasilkan buah? Itu pertanyaannya. Bagaimana saya bisa menghasilkan buah? Maka kita akan ambil dari Yohanes 15 ayat 1 sampai 6 yang semua kita juga sudah tahu. Mari kita mulai. Yohanes 15 ayat 1 sampai 6. Yesus berkata begini, akulah pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Tidak banyak Yesus berkata di dalam perjanjian baru mengatakan akulah, I am. Ini mirip seperti yang dilakukan Allah kepada Musa di dalam Keluaran 3 ayat 14. Aku adalah aku. Saat Musa bertanya, siapakah engkau? Bagaimana aku menerangkan engkau? Dia katakan, akulah aku. Atau yang dalam bahasa Ibraninya yang terkenal, yang sering hamba-hamba Tuhan sudah hafal ini, dia katakan, Ayah Aser Ayah. Hayah Aser Ayah dalam bahasa Ibraninya. Yang artinya, aku adalah aku. I am who I am. Yesus berkata di sini, akulah pokok anggur yang benar. Dan Bapakulah pengusahanya. Nah, kata pengusaha ini, bahasa aslinya itu adalah Georgos. Georgos itu artinya apa? Vine dresser. Vine itu adalah anggur. Vine dresser, gardener, atau dalam bahasa Indonesianya yang tepat adalah pemangkas pohon anggur, pembersih pohon anggur. Jadi bukan pengusaha seperti penjual pohon anggur, bukan penjual anggur, bukan. Ini tukang kebunnya. Ini yang kerjaannya memangkas pohon anggur supaya bersih. Jadi Yesus berkata, aku pohonnya, Bapakulah yang membersihkan pohon, ranting-ranting dalam pohonku. Dia berkata di ayat 2, setiap ranting padaku, ini masih dibentuk perumpamaan ya, ini semua masih bentuk perumpamaan yang Yesus lakukan. Setiap ranting padaku yang selalu tidak berbuah, perhatikan kata-kata yang bukan tidak berbuah, arti bahasa aslinya adalah selalu tidak berbuah. Meveron karpon atau does not bear fruit, selalu tidak berbuah. Setiap ranting yang selalu tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang selalu berbuah, karpon, bukan veron karpon, tapi karpon veron, yang selalu berbuah, dibersihkannya. Saudara, perhatikan baik-baik. Jadi ranting atau cabang yang berbuah itu justru dibersihkannya. Kenapa dibersihkannya? Dikatakan apa? Supaya lebih banyak buahnya. Jadi jangan sampai ada orang percaya bertanya begini kepada saya, Pak, bagaimana kalau pohon yang berbuah, kalau ranting yang berbuah tiba-tiba tidak berbuah? Nah, ini pertanyaan apa ini? Bagaimana Pak ranting yang berbuah terus suatu saat tidak berbuah? Loh, Anda ini nanya apa? Udah dikatakan setiap ranting yang selalu berbuah, Anda nggak akan berhenti. Itu malah dibersihkannya. Dengan maksud apa? Supaya lebih banyak berbuah. Dan siapa yang membersihkan ranting yang berbuah itu? Allah sendiri. Tukang kebunnya. Pemangkasnya. Jadi Allah lah yang akan membersihkan ranting yang selalu berbuah itu supaya lebih banyak buahnya. Supaya lebih banyak nih buah-buahnya ini. Bukan supaya tidak berbuah. Justru yang berbuah itu dibersihkannya supaya lebih banyak berbuah. Ini perlu dimengerti dengan baik. Jadi yang sudah berbuah tidak akan berhenti berbuah. Karena Allah sendiri yang memelihara. Masa saudara mempertanyakan bagaimana Allah memelihara? Nah, perhatikan ayat ketiganya. Penting ayat ketiganya nih. Banyak orang yang kurang menangkap yang ayat ketiganya. Apa dikatakan?
Yesus. Kamu, siapa itu kamu? Murid-murid. Kamu memang sudah bersih. Perhatikan, kamu murid-murid memang sudah bersih. Apa artinya sudah bersih? Kalau diumpamakan sebagai ranting tadi, ranting yang dibersihkan itu apa? Ranting yang berbuah. Jadi murid-murid ini sebenarnya sudah berbuah. Makanya dibersihkan oleh apa? Mulai dijelaskan oleh Tuhan dengan bukan lagi pakai perumpamaan, sudah mulai dijelaskan sedikit pengertiannya, yaitu apa? Dengan firman. Jadi saudara-saudara, murid-murid yang oleh Yesus sudah dibersihkan, artinya mereka sudah berbuah. Mereka sudah dibersihkan oleh apa? Oleh firman. Dan Yesus mengatakan, menegaskan lagi, makanya kamu memang sudah bersih karena firman yang kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku. Tinggallah di pohon anggur itu. Nempellah di pohon anggur itu. Dan aku di dalam engkau. Apa maksud aku di dalam engkau? Kalau kau nempel di pohon anggur itu, di pokok anggur, terima jugalah semua makanan. Semua makanan saripati dari pokok anggur ini kamu harus terima masuk ke dalam rantingmu, supaya rantingmu menghasilkan buah. Jadi kamu tuh yang nempel kepada pokok anggur, kamu harus menerima makanan saripati dari pokok anggur itu. Ya, ranting-ranting supaya di rantingmu akan tumbuh buah. Karena kalau kau tidak makan saripati dari pokokku, ya nggak bisa berbuah. Maka dikatakan oleh Yesus di ayat berikutnya, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, tidak bisa. Dia harus makan makanan saripati dari pohonnya supaya bisa berbuah. Kalau dia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Baru dia jelaskanlah perumpamaan itu. Apa dikatakan? Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku, artinya kalau engkau murid-murid tinggal dalam aku, nempel kepada aku, dan aku dalam engkau, artinya apa? Kau mau menerima makanan saripati dari pohon anggur untuk engkau murid-murid, sehingga engkau bisa berbuah banyak. Engkau pasti bisa berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Itu tadi dikatakan dalam Kolose 3 ayat 16. Kalau saudara masih ingat, Kolose 3 ayat 16. Biarlah perkataan Kristus dengan kekayaannya tinggal di dalam kamu. Itu maksudnya dalam Kolose 3 ayat 16. Dalam Kolose 3 ayat 16, Rasul Paulus menjelaskan tadi kan, biarlah perkataan Yesus dengan segala kekayaannya tinggal dalam engkau. Karena itulah makanannya. Itulah makanannya supaya engkau berbuah. Itu sebabnya juga pada saat pencobaan dalam Matius 4 ayat 1 sampai 11, Yesus katakan, bukan hanya dengan roti manusia hidup, tapi dengan firman Allah. Itu makanannya. Makanya kita harus bukan hanya sekedar menempel. Karena kalau hanya menempel tapi tidak mau menerima saripati makanan dari pokok anggur itu, engkau akan menjadi ranting yang selalu tidak berbuah. Dan Yesus katakan itu akan dipotong. Tapi sebaliknya, semua ranting yang nempel pada Yesus dan mau menerima makanan saripati dari pokok anggur itu, sehingga ranting itu berbuah, maka ranting itu akan dibersihkan agar lebih banyak lagi buahnya. Makanya dia katakan pada murid-murid, kamulah ranting-ranting yang tinggal dalam aku dan aku dalam engkau, sehingga engkau bisa berbuah banyak. Tapi sebaliknya, kalau kamu tidak tinggal dalam aku, artinya di luar pohon, ya di luar pohon makan dari mana? Kalau engkau di luar pohon, tidak dalam aku, ya engkau akan dibuang keluar, menjadi kering, akhirnya dibakar. Makanya Rasul Paulus berkata dalam Galatia 5 ayat 4, kalau kamu lepas dari Kristus, kamu hidup di luar kasih karunia. Sudah dikasih Tuhan, malam ini kita sudah membahas dua ciri orang-orang yang dipanggil, dipilih, ditetapkan oleh Allah. Berpadanan dengan panggilannya, dan kedua, hidup berbuah.
Saudara tidak akan pernah berbuah selama saudara tidak tinggal dalam Yesus, tidak menempel pada Yesus, dan tidak mau memakan saripati atau firman, maka engkau tidak akan berbuah. Ciri orang yang dipanggil, dipilih, justru dia tetap bersama Kristus dan dia rajin memakan saripati firman itu, sehingga dia berbuah, dan berbuah. Ingin mendengarkan firman. Ada satu hamba Tuhan di sini yang sudah merencanakan, karena sudah tidak ada lagi PPKM-nya, sudah PPKM level 1, akhirnya gerejanya sudah melakukan aktivitas biasa lagi seperti hari Kamis. Mereka hari Kamis memang sudah ada acara. Tapi begitu dia tahu, saya mendengarkan firman saja boleh, tidak harus ikut tanya jawab, beliau memutuskan untuk tetap hadir. Nah, itu orang-orang yang, itu ranting-ranting yang haus itu ranting-ranting yang berbuah itu. Karena dia mau makan terus itu firman itu, supaya makin hari makin berbuah gitu. Tapi ada yang, saya sudah mulai, acara beliau itu jam 9. Tapi dia mau ikut dari jam 7, paling lambat sampai setengah 9. Nah, itulah ranting-ranting yang berbuah, yang rindu ingin mendengarkan firman, karena dia ingin lebih banyak berbuah. Segala puja-puji, hormat, kemuliaan untuk Bapa di tempat maha tinggi. Haleluya. Amin.